Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas iman, istiqomah dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingat betapa susah dan beratnya kita istiqomah. Sampai-sampai ada seorang sahabat datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka." Ya Rasulullah, ungkapan apa yang paling agung yang apabila engkau sampaikan ungkapan itu, maka aku tidak akan lagi bertanya kepada selainmu ya Rasulullah. Maka kemudian Nabi menyampaikan ungkapan yang agung itu. Kata Nabi, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Hendaklah kamu beriman kepada Allah, lalu kemudian istiqomah di atas keimanan ini. Karena kita tidak ada yang bisa menjamin. Sekarang kita dalam kondisi iman kepada Allah, besok, lusa, apakah kita masih berada dalam keimanan? Tetapi yang perlu kita ikhtiarkan adalah bagaimana kita bisa menjaga, merawat, jangan sampai iman yang ada di dalam diri kita itu hilang. Itu yang bisa kita usahakan. Apalagi di zaman fitnah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baddiru bil a'mal fitanan kal qati'ul lail al-muzlim fa asbaha rajulan minkum mu'minan wa yumshi kafiran." Bersegeralah kalian dalam menyiapkan bekal, bersegeralah kalian dalam ketaatan ketika kalian berada di zaman fitnah, kata Nabi SAW. Yang Nabi mengumpamakan seperti hanya gelapnya malam gelap gulita. Saking susah orang melihat yang mana yang benar dan yang salah, gelap. Dan di zaman itu kata Nabi SAW, banyak orang yang di pagi harinya dalam keadaan beriman kepada Allah, wa yumshi kafiran, di sore harinya dalam keadaan kufur. Atau sebaliknya, wa yumshi mu'minan wa yusbihu kafiran, sore harinya dia beriman tetapi pagi harinya dia sudah kufur kepada Allah. Dan Nabi mengatakan, alladzina yabi'u dinihi bi'uradhin minad dunya. Dan di zaman itu banyak orang-orang yang menjual agamanya untuk kepentingan dirinya. Oleh karenanya ikhwatul iman rahimakumullah, mudah-mudahan insyaallah kita termasuk orang-orang yang mustaqim, orang-orang yang lurus, orang-orang yang istiqamah insyaallah. Sabar kata Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Hendaklah kalian bersabar, istiqomah bersama dengan orang-orang yang senantiasa menyeru kepada Allah setiap harinya, siang malamnya insyaallah. Ikhwatul iman rahimakumullah, pada kesempatan di subuh kali ini saya ingin menukil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Suatu hari datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anna ahada rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah seorang laki-laki kepada Nabi, lalu kemudian bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaannya pendek, ayyul islami khairun, ayyul islami
khairun. Apa yang paling utama, yang paling baik dalam Islam ini, ya. Tetapi di hadis ini diungkapkan dengan kata khairun, ya. Bisa diartikan yang utama atau yang paling baik. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari menukil beberapa pendapat ulama terkait hadis, ya, yang disampaikan, yang kemudian menyebutkan kalimat antara afdal dengan khairun, ya. Kadang di hadis itu diungkapkan dengan kata afdal. Ayyul a'mal afdal, apa amalan yang paling utama, ya. Di hadis yang lain kadang diungkapkan dengan kata khairun, secara makna sama, ya. Apa amalan yang paling utama? Yang satu pakai afdal, yang satu pakai khairun. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, beliau menyampaikan ketika ada kalimat afdal dengan kata khairun, apa yang membedakannya? Kalau khairun, ya, maka itu menunjukkan satu amalan yang sangat penting, ya, yang pahalanya berlimpah, dan umumnya amalan itu berkaitan dengan orang lain. Khairun, ya. Afdal utama juga, penting juga itu amalan, tetapi umumnya kalau ada kata afdal disebut, maka umumnya kata beliau, ya, amalan itu amalan yang dilakukan oleh seseorang yang amalan itu hanya untuk dirinya sendiri. Itu bedanya afdal sama khairun, ya. Kata Imam Ibnu Hajar. Makanya misalnya ada hadis tentang amalan yang paling utama menggunakan kata afdal. Ayul a'mal afdal, apa amalan yang paling utama, pakai kata afdal. Maka di hadis itu Nabi mengatakan as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Buat siapa salat tepat waktu? Gitu. Tetapi kalau menggunakan kata khairun, itu kaitannya dengan kepentingan banyak orang. Makanya kita mendengar hadis Rasulullah SAW, khairun nas, nggak disebut afdalun nas. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, pakai kata khair, sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain. Khairun nas. Tetapi kata para ulama, baik afdalul a'mal atau khairul a'mal itu sama-sama pentingnya. Jangan kemudian kita mengabaikan, ya. Atau jangan hanya kita mementingkan afdalul a'mal, amal-amal yang terkait dengan diri kita sendiri, sementara kita mengabaikan amalan yang ada hubungannya, yang ada mu'allaqah dengan orang lain. Nah, makanya hadis ini ikhwatul iman rahimakumullah, ya, hadis riwayat muttafaqun alaih ini, ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul islami khairun, apa yang paling utama di dalam Islam ini? Pakai kata afdal atau khair? Pakai kata apa? Khair. Kalau pakai kata khair, kira-kira jawabannya amalan yang ada hubungannya dengan orang lain atau diri kita sendiri? Orang lain. Maka begitupun di dalam hadis ini kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama dalam Islam ini? Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada dua, dan dua-duanya hubungannya dengan orang lain. Yang pertama, tut'imut ta'am, memberi makan. Memberi makan hubungannya dengan siapa tuh? Yang pertama tut'imut ta'am, memberi makan. Yang kedua wa taqra'as salam ala man arafta wa man lam ta'rif, ya, menyampaikan salam
kepada orang yang kalian kenal atau kepada orang yang tidak kalian kenali. Dua-duanya hubungannya dengan siapa? Orang lain. Ikhwatul iman rahimakumullah. Masya Allah, ini Rasul yang langsung mengatakan hadis ini sahih. Bahkan kata para ulama tidak ada kedudukan hadis yang lebih sahih, ya, yang melebihi hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Ya. Ketika seorang sahabat, Bapak Ibu yang Allah muliakan, bertanya, apa yang paling utama dalam Islam itu? Apa yang paling baik dalam ajaran Islam itu? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tut'imut ta'am. Yang pertama, memberi makan, Bapak Ibu. Masya Allah. Ya. Dan ini dihubungkan dengan hadis yang lain, misalnya ketika ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallahi azza wa jal. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai sama Allah? Amalan yang mendatangkan cintanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu amalan yang mendatangkan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tutradu anhu jaw'an. Ketika kalian menghilangkan rasa lapar saudara kalian. Masya Allah. Bapak Ibu, alhamdulillah nih ya, kita kajian balas subuh ada makanan wae ya. Itu Masya Allah, amalan yang paling utama. Malahan jangan heran kalau ya, orang-orang yang ada di Bapak Ibu, misalnya kalau sedang berada di Mekah, Madinah, ya, ini saya perhatikan ya, salah satu sedekah yang paling banyak dilakukan oleh orang-orang Arab sana itu adalah memberi makan, Pak. Terasa nggak Bapak Ibu sekalian? Ya, saking utamanya tuh. Ya, kita misalnya kalau hari Senin, hari Kamis, ya, kita berada di masjid menunggu waktu intidharus shalah, menunggu waktu-waktu salat, terutama salat maghrib, baik di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Kita merasakan betul, Bapak Ibu ikhwatul iman rahimakumullah, itu udah digelar tuh plastik buat makanan, ya. Dan saat itu kita tidak ditanya, Bapak saum nggak? Kalau saum mah pindah ke itu. Ada yang begitu? Kenapa? Karena mereka memahami bahwa sedekah yang paling utama itu salah satunya adalah memberi makan. Ya. Begitu juga hari Jumat. Ya, saya seringkali mendapatkan, kebetulan ya baru 1 pekan Pak saya balik dari Mekah ya. Hari Jumat ya, habis sholat Jumat tuh ada yang ngasih sedekah makanan, minuman, halal ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan, termasuk yang disebut dengan sedekah jariah, sedekah yang pahalanya akan terus mengalir. Kita seringkali membatasi sedekah jariah itu ketika seseorang membangun masjid, tempat ibadah, kemudian kita menggali sumur. Betul, itu juga sedekah jariah. Tetapi dalam hadis riwayat Imam Ahmad, yang termasuk sedekah jariah itu adalah memberi makan. Kenapa memberi makan disebut dengan sedekah jariah? Kata para ulama, tidakkah ketika kita memberi suatu makanan kepada seseorang, dipastikan makanan itu tidak semuanya setelah makan masuk dalam, dikonsumsi di dalam diri kita, maka makanan itu menjadi kotoran. Tetapi boleh jadi ada sebagiannya makanan itu menjadi nutrisi yang menyatu dengan darah kita ataupun daging, yang ketika seseorang melakukan kebaikan karena gara-gara makanan itu ada tenaga, ada energi, maka selama orang itu beribadah, selama orang itu melakukan ketaatan, maka pahalanya akan kita dapatkan. Mas paham maksudnya, Mbak?
Ya, kayak saya begini Pak, saya ngisi ceramah. Insya Allah kalau saya ngisinya ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ini pahalanya Allah berikan, besar pahalanya. Dan yang mendapatkan pahala itu bukan hanya saya, tapi orang tua saya juga kebagian pahalanya Pak. Kenapa? Karena orang tua saya dari sejak kecil memberikan makanan ASI-nya sehingga saya tumbuh besar, ya, kemudian melakukan aktivitas, maka pahala itu akan terus mengalir. Maka ini Bapak Ibu ikhwatul iman rahimakumullah, kenapa orang-orang Arab di sana termasuk sedekah yang paling favorit itu adalah memberi makan. Saya perhatikan begitu. Apalagi kalau bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan. Kalau mau memberikan buka, sampai orang-orang Arab di sana itu memberikan pengumuman siapa yang mau buka bersama bareng, maka di si fulan diadakan buka bersama. Itu Sultan, raja, itu semuanya Pak, ya. Makanya kalau kita lihat, Masya Allah, ketika memberikan hidangan berbuka nggak tanggung-tanggung Pak mereka, gitu kan. Ya, kalau saya lihat di YouTube, ya, channelnya siapa, Kang Arman, ya, ya, kalau bulan Ramadan itu sok siapa aja, enggak Pak. Kenapa? Wow, ribuan orang aja Pak, ya, bukan puluhan Pak. Kita mah kalau ngajak buka Pak, ya, ayo kita buka bareng, makan nasi kebuli, saya paling besti hungkul, teman dekat. Ini di sana enggak, mau yang dikenal mau yang enggak dikenal, sok yang mau buka bareng silahkan. Kenapa? Karena di samping pahalanya besar kan, siapa yang memberikan buka kepada orang yang saum, maka Allah berikan pahalanya orang saum itu kepada kita tidak dikurangi sedikit pun. Bayangkan, Masya Allah. Sampai itu, makanya sedekah yang paling utama salah satunya adalah tut'imut ta'am. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini, Bapak Ibu, termasuk amalan yang paling utama dalam Islam itu adalah tut'imut ta'am. Ya, hati-hati Pak. Ya, kalau kemudian tidak ada semangat motivasi dalam hal ini, ya boleh jadi kita pertanyakan kualitas agama kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Maun. Apa kata Allah? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kata Allah, tahukah kalian siapa orang yang mendustakan agama Allah? Siapa orang yang mendustakan agama Allah? Maka kata Allah ini di dalam ayatnya, orang yang mendustakan agama Allah, mereka yang menghardik anak yatim, kemudian yang tidak memberikan makan kepada orang miskin. Karena saat itu, ini asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini, ada pemuka Quraisy yang setiap minggu, setiap pekannya itu menyembelih unta, Pak. Menyembelih unta. Lalu kemudian orang-orang miskin, orang-orang yatim, mustadafin datang meminta makanan, ya, dihardiknya, tidak diberikannya. Maka kata Allah, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Siapa yang seperti itu, maka mereka termasuk orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di dalam Al-Qur'an surat Al-Insan ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait ayat ini. Di ayat yang ke-7 Allah sebutkan yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'am. Ayat yang ke-8-nya wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Di ayat selanjutnya, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Dan di ayat yang 10, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Imam Jalaluddin Asy-Syuyuti, begitu juga Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini, ya,
Quran surat Al-Insan ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10 ini, ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal memberi makan. Ayat ini juga bentuk penghormatan Allah Subhanahu wa taala kepada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, Bapak Ibu ikhwatul iman rahimakumullah, suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar kabar bahwasanya cucunya Hasan Husain itu sedang dalam keadaan sakit. Jadi kadang kalau ada anak yang sakit, yang cemas bukan hanya orang tuanya Bapak Ibu, betul nggak? Cucunya, kakeknya, neneknya juga ikut ke bawah cemas. Begitulah kondisinya ketika pun Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar bahwa cucunya Hasan Husain yang begitu dicintainya dalam keadaan sakit, maka saat itu pun Nabi cemas, sehingga Nabi datang kepada rumahnya Fatimah radhiyallahu anha. Ketika Nabi sampai ke rumahnya Fatimah, rumahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, maka saat itu pun Nabi memberikan nasihat kepada Ali bin Abi Thalib. Apa nasihat yang disampaikan oleh Nabi SAW? Ya Abul Hasan wal Husain, wahai bapaknya Hasan Husain, maksudnya Ali bin Abi Thalib, bernazarlah engkau, semoga dengan nazarmu itu Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan kedua putramu Hasan dan Husain. Nah, ini juga syariat Bapak Ibu, ya. Ya, kalau kemudian kita mendapatkan apapun, ya, kesulitan, musibah, baik sakit, apapun bentuk ujian, musibah, supaya ingin cepat, ya, musibah itu diangkat oleh Allah, ya, kesulitan itu dihilangkan oleh Allah, atau sakit itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu caranya itu dilihat dari hadis ini, maka kita lakukan nazar. Ya, maka nazar itu, ya, salah satu cara, ya, untuk mempercepat datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu Ali bin Abi Thalib pun beserta Fatimah radhiyallahu anha, ya, menuruti nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan, ya Rabb, kalau seandainya putraku Hasan Husain sembuh dari sakitnya, maka aku akan bernazar. Maka lihat kalimatnya nih, ya, yufuna bin nadri, dan mereka melaksanakan nazar. Apa nazarnya? Ya, nazarnya Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, kalau anaknya sembuh Hasan Husain, maka dia bernazar akan melaksanakan saum 3 hari berturut-turut. Maka kata para ulama dari hadis ini, Pak, syarat nazar itu 2. Ya, selain karena Allah, ya, pasti yang pertama nazar itu harus bernilai ibadah, Pak. Ya. Jadi nazar itu harus bernilai ibadah. Ya, jadi kalau Bapak Ibu misalnya, ya Allah, kalau anak saya sembuh, saya bernazar, nazarnya jalan-jalan ke Singapura misalnya. Nah, itu kurang sempurna nazarnya. Nazar itu harus bernilai ibadah yang menjadikan kita semakin dicintai, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, Bapak Ibu, kalau bernazar itu mungkin kita itu nazar masih asing buat kita, ya. Betul nggak Bapak Ibu? Nazar itu sesuatu yang asing. Tetapi kalau kita lihat hadis ini, bagaimana Nabi mewasiatkan dalam segala hal itu nazar. Bernazarlah, ya. Ya, maka karena nazar itu sesuatu yang biasa, kata para ulama, ya, maka Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita bernazar, maka bernazarlah jangan sampai di luar batas kemampuan. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita bernazar di luar kapasitas, di luar batas kemampuan kita, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dikhawatirkan, ya, kita tidak bisa menunaikan nazar itu. Sementara nazar itu kalau walau alam, ya Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu, misalnya kita keburu wafat,
keburu meninggal karena kita belum melaksanakan nazar. Kenapa belum melaksanakan nazar? Karena untuk melaksanakannya butuh effort yang banyak. Karena kita kemampuannya terbatas. Karena kemampuannya terbatas, akhirnya belum kita laksanakan nazar, keburu wafat, maka saat itu nazar kita masih hutang tuh. Jadi hutang. Ya, bahkan kalau kita bernazar, ya kalau perlu, ya beritahukan kepada ahli waris kita, anak-anak kita. Khawatir kita keburu wafat, kemudian kita belum melaksanakan nazar, akhirnya nazar itu menggantung jadi hutang kita gitu. Bapak Ibu, ya kalau anak kita tahu kan, oh ini ayah saya bernazar nih, belum sempat nazarnya terlaksanakan, maka kewajiban ahli warisnya yang melaksanakan nazar. Paham Bapak Ibu? Ya. Yufuna bin nadri, dan mereka melaksanakan nazar disebabkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan azab yang ditimpakan oleh Allah dengan azab yang merata. Lalu di ayat yang ke-8-nya, nah ini kaitan dengan nazarnya. Wa yut'imuna at'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiro. Ini salah satu kata para ulama ketika menafsirkan ayat ini sesuatu yang melekat pada Nabi dan keluarga Nabi. Apa yang melekat pada Nabi dan keluarga Nabi bukan masalah ibadahnya saja, Pak. Yang sampai Nabi berdiri lama ketika sholat kakinya bengkak-bengkak, bukan hanya itu. Tetapi yang melekat pada Nabi SAW dan keluarganya adalah dalam hal memberi makan. Makanya disebutkan kalau dalam hal ini Bapak Ibu, Nabi itu mengambil sebagian kecil dari makanannya, bahkan sebagian besarnya dibagikan. Maka jangan heran kalau dalam hadis riwayat Imam Bukhari ketika dalam perang Ahzab, Nabi sedang menggali parit. Dalam perang Khandaq itu Nabi menggali parit sampai memecahkan batu yang sangat besar. Nabi dalam kondisi sangat lapar. Saking laparnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Nabi mengganjal laparnya perutnya itu dengan batu. Hadisnya sahih. Ya. Ada sahabat yang melihat tuh, Abu Talha radhiyallahu an melihat Nabi, ya karena dengan tenaganya yang dikeluarkan begitu, ya sampai batunya pecah. Tetapi saat itu ada batu yang mengganjal perutnya Nabi yang kemudian keluar, kelihatan sama Nabi, pasti Nabi sedang lapar. Akhirnya sahabat Nabi Talha radhiyallahu an menghampiri Rasulullah. Apa kata Abu Talha? Ya Rasulullah, aku melihat engkau sedang dalam keadaan lapar. Ya, nanti habis ini, ya datanglah ke rumahku. Ya, tong berenya hobatur. Hanya engkau ya Rasulullah, karena makanan yang di rumahku hanya cukup untuk bertiga, aku, istriku dan engkau ya Rasulullah. Ya, maka setelah ini engkau datang ke rumahku, kita makan bersama. Nabi nggak pernah biasa, Pak. Ya, ketika Nabi perutnya kenyang sendiri, sementara yang lainnya kelaparan. Ya, Nabi nggak begitu. Bahkan setelah Nabi mendapatkan informasi itu, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Nabi mengumumkan kaum muslimin yang sedang menggali parit, ya ma'syarul muslimin, insya Allah sebentar lagi kita akan makan di rumahnya Abu Talha. Coba ya. Kalau bahasa sekarang, oh, ini Abu Talha itu udah merah mukanya, malu ya. Mau diberikan hidangan makanan apa sementara makanannya cukup untuk bertiga. Wah, malu begitu Abu Talha. Ya, tetapi sebagian ini juga salah satu bentuk mujizat yang Allah berikan kepada Rasulullah. Ya, ya, sampai kemudian Rasulullah memasaknya sendiri gandumnya Abu Talha. Ya, kemudian dipasak, bahkan Nabi yang membagikan. Dalam beberapa riwayat itu jumlahnya ada yang menyebutkan sampai 700 orang, sampai ada yang menyebutkan ribuan orang yang menggali parit itu. Sampai kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu sudah memasak makanannya, lalu kemudian dikatakan kepada Abu Talha, Abu Talha panggil kaum muslimin. Ya, sementara Abu Talha apa? Perasaan was-was dia, Pak. Cukup mual dia. Masya Allah. Ini bukan dongeng, Pak ya, hadis nih. Mujizat Rasulullah. Ya. Lalu kemudian dipanggil kaum muslimin, Nabi yang langsung membagikan itu makanan. Sampai semua kebagian. Bahkan Nabi sampai mengatakan siapa yang masih kurang?
Siapa yang nambah? Bisa yang mau nambah. Tapi subhanallah, ini berkah Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada Rasulullah. Semua sahabat saat itu mengatakan, syabi'na ya Rasulullah, kami sudah kenyang ya Rasulullah. Sudah kenyang, nggak ada yang nambah. Bapak Ibu, kenapa Nabi melakukan begitu? Karena nggak terbiasa Nabi itu, ya. Kita kan masya Allah ya, ada yang begitu, Ustaz sedang lapar ya, nanti kita ke rumah. Oh syukron jazakallah, insya Allah siap oke gitu. Ya udah, nulain mantep gitu kan. Beda dengan Rasulullah. Kenapa? Karena sesuatu yang melekat pada diri Nabi, bukan hanya Nabi dan keluarganya, terutama dalam hal memberi makan. Makanya aneh kalau Nabi punya makanan, ya tidak pernah dibagi kepada yang lainnya. Aneh itu. Orang kan biasa yang begitu bisa jadi. Nabi aneh kalau ada makanan, lalu kemudian makanan itu tidak dibagi-bagi kepada yang lainnya. Aneh bagi Nabi. Pernah terjadi, Bapak Ibu, dalam salah satu riwayat ada seseorang ibu ya yang memberikan satu wadah yang isinya itu anggur. Karena termasuk buah anggur itu buah kesukaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat sedang berkumpul. Datanglah seorang wanita dan kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ini ada anggur, ya, hadiah kepada Nabi. Banyak di antara para sahabat itu, salah satu kecintaannya kepada Nabi itu memberikan hadiah, dan hadiahnya itu macam-macam. Ada yang ngasih makanan, ada yang ngasih kurma. Seorang ibu ya memberikan hadiah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Buah anggur. Ya. Maka saat itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi langsung mencicipi di hadapan. Nabi langsung mencicipi di hadapan yang memberikan buah anggur itu. Seorang ibu dimakan buah anggur, dipetik satu-satu, habis metik lagi, begitu. Sementara sahabat yang lainnya ngan ukur molohok ningali kedunggul gitu. Ya. Sahabat yang lainnya hanya melihat Nabi makan buah anggur sampai buah anggur itu habis. Bapak Ibu, seneng nggak kira-kira yang ngasih? Ya. Orang ngasih makanan, lalu makanan yang dikasih ini Bapak Ibu habis dimakan, senang, masya Allah. Oh, itu yang ngasih seorang ibu, betapa senangnya bahwa buah anggurnya habis dimakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, ini si wanita ini balik tuh. Si wanita ini balik, setelah balik maka sahabatnya datang. Ya Rasulullah, tumben-tumbenan. Biasa engkau membagikan makanan, bahkan engkau mengambil bagian yang sedikit saja, tapi sekarang ya Rasulullah, ya. Gitu. Maka Bapak Ibu sekalian, apa kata Nabi? Wahai sahabatku, aku sengaja enggak memberikan anggur kepada kalian. Kenapa? Karena anggur yang dikasih ini masam, kecut. Saya khawatir kalau dimakan oleh kalian, engkau akan menampakkan wajah yang tidak suka. Ketika engkau menampakkan wajah yang tidak suka, maka Bapak Ibu ya, yang memberikan malu. Masya Allah. Yang memberikan makanan merasa malu. Tuh Pak, sakalian Nabi tengah bagi makanan gitu ya. Orang mati baliknya Ain Wahasim mah dibagikan, tapi ente di diamannya insya Allah ya. Ini insya Allah Bapak Ibu, Ain Wahasim dibagikan, anu amis mah simpel di kulkas gitu dah. Nah, Bapak Ibu, padahal ini kata Nabi, ini hal yang sederhana, tetapi ini juga menjadikan cermin keimanan kita. Ayul Islami khairun, kata Rasulullah. Iya. Ajaran Islam yang paling utama itu tut'imut ta'am, memberi makan. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya. Saat itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an beserta Fatimah ketika melihat anaknya sehat, Hasan Husain disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Ali bin Abi Thalib dan Fatimah melaksanakan nazarnya. Dia siapkan Fatimah. Dalam hadis ini disebutkan Fatimah ini keluarga Nabi itu sederhana semua, masya Allah. Kita jarang membaca keglamorannya keluarga Nabi. Padahal Nabi itu sebagai khalifah, Nabi ini sebagai pemimpin. Ya, tapi ketika disebutkan ceritanya bagaimana Fatimah, Ali bin Abi Thalib, anaknya, ya, memberikan ketauladanan dalam kesederhanaan semuanya. Ya, kan beda jeung nu ayeuna gitu kan misalnya ya.
Bapak Ibu, ya. Bapaknya pemimpin, anaknya juga gitu kadang, ya. Bapak Ibu, ya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Maka Fatimah itu menyiapkan gandum. Gandum itu dibagi tiga, Pak. Gandum dibagi tiga untuk buka di hari yang pertama, hari yang kedua, dan hari yang ketiga. Laksanakan saum nazarnya di hari yang pertama, di sore harinya menyiapkan gandum untuk dijadikan makanan untuk berbuka. Tahu-taunya tiba-tibanya sore hari datang ke rumahnya Fatimah. Siapa yang datang? Orang miskin. Maka kalimatnya lihat, wa yut'imuna ta'am ala hubbihi miskinan, yang pertama, yang kedua wa yatiman, anak yatim, yang ketiga wa asyiron, orang yang tertawan. Yang pertama datang orang miskin. Assalamualaikum ya ahlal baitin nabi. Keselamatan bagi engkau wahai keluarga Nabi, kami ini miskin. Kami enggak punya makanan, tolong berikan kepada kami makanan. Maka itu gandum Bapak Ibu yang tadinya buat berbuka di hari yang pertama saum nazarnya, karena ada orang miskin datang, maka itu gandumnya itu, makanan itu diberikan kepada orang miskin. Sehingga Fatimah dan Ali bin Abi Thalib berbuka di hari yang pertama, berbukanya dengan air putih. Masya Allah. Di hari yang kedua pun sama, ketika melaksanakan saum nazar yang di hari yang kedua, sore harinya menyiapkan untuk berbuka. Ya, tahu-taunya di hari yang kedua, di sore harinya datang anak yatim, miskin yatim. Assalamualaikum ya ahlal baitin nabi. Keselamatan bagi engkau wahai keluarganya Nabi. Aku ini yatim, tidak punya makanan, tolong berikan kepada kami makanan. Akhirnya apa? Gandum di hari yang kedua untuk berbuka diberikan kepada anak yatim. Maka di hari yang kedua pun Bapak Ibu sekalian, ya, itu Nabi berserta Fatimah berbukanya dengan air putih. Di hari yang ketiga udah menyiapkan gandum untuk berbuka, tahu-taunya datang. Siapa datang yang ketiga? Wasiron, orang yang tertawan. Wasiron, orang yang tertawan. Kami ini orang yang tertawan, tidak punya makanan, tolong berikan kepada kami makanan. Maka di hari yang ketiga pun, yang tadinya buat berbuka, gandum itu diberikan kepada Wasiron. Di hari yang ketiga, Fatimah dan Ali bin Abi Thalib saum dengan berbukanya dengan air putih. Masya Allah. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini, ya, palebah saum kalau berbuka pasti spesial bukanya. Ya. Ya, gitu. Bisa Bapak Ibu segala macam. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dan Fatimah? Kenapa? Karena ada hadis, ya, melekat pada keluarga Nabi tadi, ya, bukan hanya Nabi, keluarga Nabi. Kalau datang kepada Nabi, kalau datang kepada keluarga Nabi meminta bantuan, kasarnya bahasa kita mah cadu, Nabi menolak bantuan. Apa yang ada pada Nabi, apa yang ada pada keluarga Nabi, kalau orang itu datang, maka lihat datang. Anak orang miskin datang kepada keluarga Nabi, yatim juga datang, orang yang tertawan datang. Kenapa? Karena sudah menjadi pengetahuan masyarakat saat itu, kalau datang kepada Nabi, datang kepada keluarga Nabi meminta bantuan, maka ya tadi bahasanya cadu kalau Nabi keluarganya menolak bantuan. Walaupun itu datang berkali-kali. Kalau kita kan beda Pak ya, datang sekali oke lah kita kasih bantuan, datang kedua kali masih dikasih bantuan, datang ketilu kali bosan orangnya Pak. Nah, gitu. Bagi Nabi nggak begitu Bapak Ibu. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Pak mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hiro, langsung datang malaikat Jibril. Ya, karena Nabi juga manusia, pertama kali mendapatkan wahyu, Nabi merasakan takut yang luar biasa. Ya, di guha Pak, malam hari datang sosok makhluk gaib, malaikat Jibril kan? Ya. Ya, kabayang gambarannya Bapak sedang ayah di guha gitu ta. Peting-peting, tiba-tiba datang sosok makhluk gitu kan? Ya, kabayang pas seuna dah. Ya. Ya. Maka Nabi SAW pun merasakan takut. Maka ketika Nabi pulang ke rumahnya, kemudian Nabi sampai merasakan takut, Nabi sampai Khadijah radhiyallahu an mengatakan kepada Rasulullah, ya,
Wallahi fa wallahu alladzi biyadihi binafsi, demi Allah yang Tuhan itu menguasai jiwaku, kata Khadijah radhiyallahu an, wahai Rasulullah, apa yang menimpa dirimu bukan sebuah keburukan. Orang apa sih ganate, aduh, kan kita wajar ya, kita menganggap itu sesuatu keburukan. Kata Khadijah radhiyallahu an, ya Rasulullah, apa yang telah menimpamu itu bukan sesuatu yang buruk. Bagaimana mungkin keburukan itu datang kepadamu sementara engkau semasa hidupnya, jadi kata Khadijah, semasa hidupmu engkau itu senantiasa wa tahmilul kalla wa taksibul madum wa tut'imut ta'am. Bagaimana mungkin Tuhanmu mendatangkan keburukan kepadamu ya Rasulullah, sementara semasa hidupmu engkau itu senantiasa menghilangkan kesulitan orang-orang yang membutuhkan, memikul beban-beban orang yang lemah. Bahkan engkau semasa hidupmu watut imunat ta'am, engkau itu semasa hidupnya senantiasa memberikan makan. Masya Allah, itu sesuatu yang melekat Bapak Ibu pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan makan ini. Ya. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, Nabi itu jago bukan hanya makanan. Disebutkan dalam salah satu riwayat, suatu saat Nabi pernah mendapatkan hadiah pakaian, Mbak. Ya. Jadi ada yang mencintai Nabi, ya Rasulullah, ada yang kasih makanan, ada yang kasih pakaian. Dulu dikasih pakaian itu sesuatu yang sangat senang lah, Pak. Ya, kenapa? Yang pertama, pakaian zaman dulu itu sesuatu yang langka. Bahannya susah, dibuatnya juga susah. Beda dengan sekarang, Pak ya. Kalau sekarang pakaian itu gampang kita temukan. Saking gampangnya, saya yakin Bapak Ibu pakaian di rumah tuh ada yang kepakainya sekali dua kali udah itu nggak kepake tuh. Bisa jadi begitu, bisa jadi. Ya. Kalau dulu susah, Nabi diberikan pakaian oleh salah seorang sahabat, Nabi ketika itu senang. Sampai Nabi balik ke rumahnya, Bapak Ibu ikhwatul iman, pulang ke rumahnya, lalu Nabi menggantikan pakaian lamanya dengan pakaian yang baru dikasih. Tahu-tahu ketika Nabi keluar rumah, ada seorang sahabat yang nyeletuk, ya Rasulullah, sungguh pakaianmu sangat bagus. Saking lembutnya hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, ketika ada sahabat yang berkomentar, ya Rasulullah, sungguh pakaianmu itu sangat bagus, maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi pulang ke rumah, Nabi menggantikan pakaian yang baru dipakai, lalu pakaian barunya dikasih sama sahabat. Makanya bab itu, Masya Allah, Nabi itu bukan hanya makanan, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya. Ali bin Abi Thalib dan Fatimah memberikan makanan sampai makanan buka untuk berbukanya diberikan. Apakah kemudian di ayat yang selanjutnya, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Tidakkah kami memberikan makanan itu semata-mata ingin mendapatkan balasan dari orang itu, atau ucapan terima kasih aja nggak diharapkan. Coba bayangin, Pak. Ali bin Abi Thalib beserta Fatimah memberi makanan, jangankan berbalas kebaikan, ucapan terima kasih aja nggak diharapkan. Kenapa memberi makanan? Inna nakhafu mir rabbina yauman abusan qamtarira. Fatimah, Ali bin Abi Thalib memberi makanan, kenapa? Takut akan siksa neraka, takut akan azab Allah, yang mana di hari itu banyak orang-orang yang bermuka masam, penuh dengan kesulitan karena mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, siksanya Allah di dalam ayat ini dihubungkan dengan memberi makan. Kenapa Bapak Ibu yang Allah muliakan? Boleh jadi ada sebab seseorang masuk ke dalam neraka gara-gara makanan. Gara-gara ada 3 hal alasannya. Yang pertama, orang itu disiksa oleh Allah ke dalam neraka gara-gara makanan. 1, karena makanan yang dimakan, yang dikonsumsi berasal dari sesuatu yang haram. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Makanan, maka kata Nabi SAW, hati-hati dengan makanan haram yang jadi daging kalian, yang menjadi aliran darah buat kalian. Bapak Ibu, itu makanan haram, harta haram, selama dikonsumsi, ya, ibadah-ibadah kita pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha thayyibun la yaqbal illa thayyiban. Allah Maha baik dan Allah tidak akan pernah menerima yang baik-baik. Tidak akan pernah menerima kecuali yang baik-baik.
Doa kita nggak akan diijabah Bapak Ibu sekalian kalau masih ada makanan haram. Makanya Bapak Ibu, saking pentingnya makanan itu, ya, salah satu syariat yang Allah perintahkan kepada Nabi, para Rasul, yang pertama kali sebelum berdakwah, sebelum beramal soleh, perintah pertama kalinya makan dulu. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhar rasul kulu min thayyibati ma razaqnakum wa'malus sholihat. Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik. Tuh, ada kalimat makanan yang baik yang aku rizkikan kepada kalian. Setelah makanan-makanan yang baik, wa'malus sholihat, baru beramal soleh. Ini pentingnya Bapak Ibu. Ada orang yang masuk ke dalam neraka, ada orang yang disiksa oleh Allah gara-gara makanan. Kenapa? Karena makanan yang dimakannya, makanan yang dikonsumsinya bukan dari barang halal. Hati-hati. Makanya Bapak Ibu lihat doa makan. Doa makan itu ada hubungannya dengan siksa neraka. Bapak Ibu kan suka berdoa mau makan. Doanya apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Coba lihat. Mau makan, ya Allah berkahi rizki. Memang makanan itu rizki dari Allah. Ya Allah berkahi rizki yang telah Engkau berikan kepada kami berupa makanan ini. Tetapi lihat kalimatnya, ya Allah jauhkan kami dari siksa api neraka. Hati-hati Bapak Ibu. Gara-gara makanan ada sebagian orang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa alasannya Bapak Ibu sekalian? Lihat hadis Rasulullah SAW. Kata Nabi, tidak dikatakan iman seseorang ketika di malam harinya orang itu dalam keadaan perutnya kenyang, sementara tetangganya dalam keadaan lapar. Ya, Bapak Ibu lihat kan? Jadi kalau kita hanya kenyang sendiri, ya, orang lain saudara kita kelaparan, kata Nabi la yu'min, dikatakan tidak beriman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, ini penting bagi kita. Maka kata Nabi SAW, khairul Islam, ayul islami khairun. Termasuk ajaran Islam yang paling utama itu adalah memberi makan. Ya, makan, menyebarkan salam, kan kata Nabi ya, afsus salam, apalagi wa tut'imut ta'am wasilur arham, ya, wasallu bil laili wan nasun niyam, sebarkan salam, berilah makan, sambungkan silaturahim, ya, salatlah di malam hari di saat orang sedang dalam keadaan tidur. Maka siapa yang melakukan itu, kata Nabi SAW, tadkhulul jannata bisalam, maka masuklah ke dalam surga penuh dengan keselamatan. Nah, bahkan ada hadis Rasulullah SAW, nanti di surga itu ada kamar-kamar, ya, yang halamannya itu, ya, keindahannya itu terlihat dari dalam dan dari luar. Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, itu kamar itu diperuntukkan buat siapa? Salah satunya diperuntukkan buat orang yang senantiasa memberi makan. Hubungannya tuh makan. Kenapa Ali bin Abi Thalib, Fatimah memberi makanan? Karena takut dengan siksa neraka. Gara-gara makanan. Dan alasan yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, bukankah orang yang menyia-nyia makanan itu disebut mubazir? Betul? Hati-hati. Orang yang menyia-nyia makanan, ya, itu rezeki dari Allah makanan itu. Kalau kita tengok saudara kita yang ada di Palestina, Allahu Akbar, itu makanan itu sesuatu yang sangat dibutuhkan. Ya, saking sulitnya Pak, ya, menembus batas wilayah daratan untuk memberikan makan, sampai saya lihat di medsos itu makanan itu Pak sengaja dilempar dari atas, rebutan. Ada yang Indomie kemarin, senangnya luar biasa. Coba Bapak Ibu, ada sebagian orang, ya, itu termasuk salah satu saudara kita di Palestina yang begitu membutuhkan makanan, sementara kita di sini menyia-nyiakan makanan. Ya. Nabi mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir terhadap makanan itu temannya setan. Setan ayahnya di mana Pak? Di neraka. Nah, maka bisa jadi Pak, orang yang mubazir. Makanya Nabi dalam hal makanan itu apik. Kalau kata orang Sunda apik. Nabi itu kalau makan, saking apiknya, bukan hanya piringnya yang gak tersisa makanan sedikit pun, dilamotan sama Nabi Pak. Iya kan?
Sunnah hadisnya begitu Nabi. Karena dulu tuh nggak ada sendok Pak Nabi, ya. Ya, sunnah Nabi pakai tangan sampai dilamotan sama Nabi saking apiknya. Sementara kita apa? Masya Allah, betapa kita seringkali menyimpan makanan yang tadinya buat kita makan, disimpan di kulkas berhari-hari, tahu-taunya udah basi. Sering kita begitu kan? Makanya kita harus banyak istighfar terhadap makanannya aja Pak, ya. Ada sering kita menyia-nyiakan makanan, sering mubazir, khawatir gara-gara makanan itu waqina adzabannar. Allahumma barik lana fima razaqtana waqina adzabannar. Kenapa? Karena ini yang terbaik dalam Islam Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, mudah-mudahan ini hadis menjadi pelajaran bagi kita ya, pentingnya memberikan makan. Saya ada jamaah di masjid, ya termasuk ngebina lah di masjid itu di Taman Kopo Indah Pak. Masjid Baitur Rahman di TKI 1 itu ada masjid namanya Baitur Rahman. Baru 36 hari dengan hari ini, ya. Pengurusnya itu yang menginisiasi ya supaya lebih makmur lagi. Kajiannya alhamdulillah Pak, kajiannya banyak. Kalau tidak salah kajian buat bapak-bapaknya seminggu sampai ada 5 kali. Ya, sampai kajiannya itu sudah sampai level ini. Tahsin Qurannya itu ya, lagam lah, udah belajar lagam ngajinya gitu kan. Ya, pokoknya makmur dari pengajian ibu-ibunya sampai 3 kali. Ya, saya ngisi pengajian bapak-bapak juga, ngisi pengajian ibu-ibu ya. Tapi karena ingin motivasinya ingin memakmurkan masjid Bapak. Ya, ini buat pelajaran aja kita, memakmurkan masjid. Maka pengurus DKM-nya itu ya sampai studi banding ke masjid-masjid yang dianggap rame lah begitu ya. Sampai datang ke Jogja Pak, ada di Jogja itu masjid-masjid anak muda, sebenarnya kalau anak muda namanya Real Masjid. Saya baru ada masjid Real Masjid. Masjidnya ini bagus, masya Allah, ini masjid yang representatif. Itu bekas ruko jadi masjid Pak, ruko jadi masjid. Tapi subhanallah Pak, ya, Bapak kalau lihat Real Masjid kegiatannya luar biasa gitu kan, ya, anak-anak muda begitu ya. Kemudian ke Sukabumi ada masjid 1 juta pemuda. Pernah nggak? Sampai DKM-nya Pak kolaborasi antara orang tua sama anak muda ya, saking ingin lebih memakmurkan lagi ya. Datang ke masjid 1 juta pemuda di Sukabumi. Di Sukabumi itu masjidnya Pak ya, disiapin kafe. Ya, kafe. Jadi orang yang habis sholat berjamaah, ya, habis sholat dulu tapi, ya, habis sholat itu, Pak, ya, kopi-kopi barista begitu udah disiapin, gratis semuanya. Hanya makmur itu masjid semuanya. Kegiatannya bagus, ya, kegiatannya bagus. Nah, akhirnya dari pengalaman itu ya kita juga jamaah di sana pengurus ingin menerapkan begitu, gitu kan. Termasuk di Antapani ada di Bandung, masjid di Antapani di Bandung itu masjid ada di tengah komplek, ya. Asalnya nggak ada jamaahnya Pak, nggak ada jamaah. Nah, pengurusnya mikir, kumaha jamaah supaya makmur ini masjid ya. Sampai kalau sholat zuhur aja udah wah ratusan orang yang hadir. Kalau katanya sholat zuhur aja penuh. Sholat zuhur aja penuh Pak. Itu. Akhirnya apa? Salah satunya apa? Wah, kudu hebat ya, makan Pak ya. Ya. Salah satu programnya itu udah dikasih makan gratis. Gitu Pak, kasih makan gratis. Hanya orang gojek gitu ya, daripada uangnya untuk makan lebih baik dibawa ke buat anak istrinya sholat dulu di sana. Ada syiar di sana, ya, ada syiar. Habis itu ada kultumnya, nasihat, tausiahnya. Alhamdulillah diterapkan Bapak Ibu dicoba gitu kan. Dikasih motivasi dalam hal memberi makan. Ya, orang berlomba-lomba. Alhamdulillah udah 36 hari. Hari yang pertama menyiapkan 100 habis. Sampai 400 Pak, gitu, ya. Dalam hal memberi makanan. Makanya jangan heran Bapak Ibu kalau ada capres apapun gitu ya, yang kampanyenya memberikan makan, payu dah, menang pasti gitu dah. Maka kalau kampanyenya memberi makan, karena makan itu sesuatu yang fitrah, tut'imut ta'am, dan ini amalan yang paling baik dalam Islam. Maka Bapak Ibu, ini nasihat buat kita semua Bapak Ibu ya, jangan sampai kita merasa kenyang sendiri Bapak Ibu ya. Siapa tahu dengan memberi makan itu adalah wasilah jalan buat kita yang mendatangkan rahmat Allah. Kalau kita mengandalkan ibadah kita, belum tentu ibadah kita ini diterima sama Allah. Belum tentu ibadah kita khusyuk misalnya. Boleh
boleh jadi ada wasilah yang lain yang mendatangkan kebaikan Allah. Kita diingatkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, ada seorang wanita gara-gara memberikan gara-gara memberikan minum kepada anjing yang sedang kehausan. Kata Nabi, wahiyya min ahlal jannah, si wanita itu ahli surga, Bapak Ibu. Sepakat para ulama wanita ini bukan orang soleh gitu, memberikan makan kepada anjing. Coba kalau kemudian kita memberikan makan kepada saudara kita, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang kelaparan, Masya Allah ya. A'mal ahabu ilallah azza wa jalla, termasuk amalan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang pertama ya. Yang keduanya nggak usah saya jelaskan Bapak Ibu karena waktunya juga ya, menyebarkan salam kepada orang yang dikenal dan kepada orang yang nggak dikenal. Kita mah baru mengucapkan salam itu kepada yang dikenal Pak ya. Kepada orang yang dikenal mah punya asa era menjawab salam teh. Tapi pengapain kita ini, pengalaman ini terjadi kalau Bapak Ibu sedang di Mekah Madinah. Kalau di Mekah sedang ada di lift, orang Arab datang, assalamualaikum, baru kita ngejawab waalaikumsalam. Tapi Bapak Ibu sedang di lift di mall, coba ada orang nggak dikenal, assalamualaikum, sigana ngahulang naon itu teh gitu. Padahal ini hadisnya Pak, mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan kepada orang yang tidak dikenal. Tadi sekali lagi Bapak Ibu, kita tidak hanya cukup afdolul amal, kita tidak hanya cukup baik dalam melakukan amal yang kaitannya dengan ibadah diri kita sendiri, tetapi mudah-mudahan Bapak Ibu hadis ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita menjadi khair ya, bukan hanya afdol tetapi menjadi khair insyaallah. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanya? Nggak ada? Cukup?